Halo teman-teman semuanya, dalam video ini gue mau ngemod keyboard gue yaitu Daki One 2 SF. Jujur gue udah memakai Daki One 2 SF ini selama lebih dari 2 bulan dan jujur gue jatuh cinta banget. Gue suka dengan layout 65%-nya, desainnya juga bagus banget, tapi pada saat ngetik gue rasa typing feeling dan akustiknya masih bisa diimprove. Penasaran? Tonton terus sampai habis. Pertama-tama, mari kita buka keycaps-nya. Untuk membuka keycaps ini, kalian bisa memakai tangan kalian sendiri, kalian copotin satu-satu pelan-pelan, atau seperti pada video ini, gue menggunakan alat yang namanya keycaps puller, atau sering juga disebut key puller. Oke, setelah semua keycaps-nya sudah tercopot, kita bisa mulai bongkar case-nya. Lalu, mari kita mulai proses desoldering. Proses ini cukup simpel dan mudah. Kalian tinggal panaskan timah pada pin-pin di PCB tersebut sampai meleleh, lalu sedot timah tersebut dengan solder sucker. Walaupun simpel, proses ini memakan waktu yang cukup lama, karena kalian harus bolak-balik disolder sampai benar-benar sudah tidak ada lagi timah yang menempel pada pin-pin di PCB tersebut. Setelah kurang lebih 4 jam menghabiskan waktu untuk desoldering, akhirnya gue bisa move on ke proses selanjutnya untuk melepaskan switch-switch ini. Juga melepas plate keyboard ini dari PCB-nya. Selanjutnya, mari kita buka switch ini satu persatu dan pisahkan keempat komponennya. Kalian bisa buka switch ini satu persatu secara manual menggunakan alat yang lancip. Tapi kalau gue boleh jujur, menggunakan switch opener itu benar-benar membantu mempercepat proses ini. Seperti yang bisa kalian lihat, menggunakan switch opener ini cukup mudah. Kalian tinggal tekan switch-nya, lalu switch-nya itu akan langsung terbuka. Untuk spring pada switch ini, gue memakai Krytox 105 dan gue netesin sebanyak 7 kali. Biasanya, satu tetes itu untuk 10 springs. Dan di sini gue ada 65 springs. Jadi ya udahlah ya. Setelah ditetes, kita kocok springsnya sampai loopnya merata. Jadi switch bawaan dari Daki One 2 SF punya gue ini adalah Cherry Red MX. Secara keseluruhan, switch ini adalah switch linear yang cukup bagus, tapi kurang smooth dan springnya menghasilkan suara ping yang menyebalkan. Maka dari itu gue memutuskan untuk ngeloop switch ini. Untuk ngeloop stem dan juga housing pada switch ini, gue memakai Krytox 205. Sebenarnya, tantangan dalam ngeloop switch itu adalah menjaga konsistensi. Kalau kalian mau tahu kalian konsisten apa tidak, coba deh kalian bandingin rasanya switch yang pertama kalian loop dan juga switch yang terakhir kalian loop. Menurut gue, untuk banyak dikitnya ngeloop pada sebuah switch itu relatif, tergantung preferensi kalian masing-masing. Selanjutnya, gue mau memisahkan stabilizer dari plate-nya. Setelah semuanya terpisahkan, gue lap semua stabilizernya agar bersih dari preloop bawaan dari keyboardnya. Untuk ngeloop stabilizer pada keyboard ini, gue juga memakai Krytox 205. Dan gue tidak melakukan mode-mode yang lain pada stabilizer ini seperti bayonet mode, clipping mode, dan yang lainnya. Karena menurut gue ngeloop dengan takaran yang pas sudah cukup untuk membuat stabilizer ini tidak retol. Setelah di loop, gue pasang switch dan keycaps-nya pada stabilizer tersebut untuk memastikan tidak ada rattle dan juga memastikan agar gue tidak overloop. Selain menambah berat, foam ini juga berguna agar keyboard ini suaranya jadi lebih satisfying dan juga untuk mengatasi suara ping pada spring keyboard ini. Selanjutnya, mari kita pasang kembali semua komponen pada keyboard ini.
Selanjutnya, mari kita solder kembali dengan berhati-hati dan juga perlahan-lahan. Pastikan semua pin tersolder dengan baik dan benar dan juga tidak ada yang terlewatkan. Karena gue memasang foam, jadi pada saat gue mau baut, itu bautnya kekecilan. Maka dari itu, gue memakai baut yang lain. Setelah semuanya sudah kencang pada tempatnya, mari kita pasang penutup hitamnya. Menurut gue, keycaps bawaan dari keyboard ini itu kurang estetik. Maka dari itu, gue memutuskan untuk memakai keycaps dari KB Defense dengan profile DA. Jadi, selain lebih estetik, juga dapat membantu gue untuk mengetik lebih baik. Dan inilah hasil akhirnya. Salah satu hal yang menyebalkan pada keyboard ini adalah suara ping yang diproduksi oleh spring pada keyboard ini. Namun, melakukan serangkaian mode ini dapat menghilangkan suara ping tersebut. Suara akustiknya juga jauh lebih satisfying, typing feelingnya juga jadi jauh lebih enak, dan karena beratnya bertambah, keyboard ini rasanya jadi nggak kopong kayak keyboard murahan. Selain itu juga, mengganti keycaps pada keyboard ini sangat menyempurnakan estetik dari keyboard ini. Kesimpulannya, menurut gue, walaupun memakan waktu yang cukup lama, tapi melakukan beberapa mode ini sangat worth it dan ngebuat gue jadi betah lama-lama ngetik dengan keyboard ini. Terima kasih telah menonton video ini. Gue berharap video ini dapat menghibur teman-teman semua atau bahkan menginspirasi teman-teman semua untuk memulai hobi ini. Kalau teman-teman ada kritik dan saran, boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini karena segala bentuk support kalian sangat membantu channel ini untuk berkembang jauh lebih baik. So, see you on the next video guys.